Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang terminologi dasar graph, yaitu tentang adjacent, kemudian tentang derajat, bagaimana perintah-perintahnya akan kita pelajari di modul 2 ini. Oke, sekarang kita kerjakan yang ada di metode kerja di modul 2. Ingat, setiap kita mau membuat graph, kita buat perintah with graph theory. Nah, kemudian buat grafnya. Di sini ada graf G yang terdiri atas vertex 1, 2, 3, 4, kemudian memiliki trail yang menghubungkan vertex 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Nah, lupa kata grafnya. Nih buat ada kata graf ya. Oke, berarti udah terdefinisi ini adalah graf. Baru kalau kita mau menggambar grafnya, berarti kita pakai perintah draw graph G. Ini ya grafnya ya. Nah, baru kita pengen tahu nih adjacency-nya tanpa gambar ini gitu ya, bisa. Jadi kita mau mengetahui vertex yang saling beradjacent itu apa gitu ya. Adjacency matrix dari nama grafnya tadi apa, G. Nah, di sini ada matriks. Nah, di sini tuh untuk kolom dan baris sama-sama sesuaikan dengan vertexnya, karena ini ada vertex 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 kolom dan 4 baris. Berarti ini untuk 1, 2, 3, 4, barisnya juga 1, 2, 3, 4. Nah, 1 ke 1 0. Kenapa? Memang tidak ada loop, ya kan? Nah, berarti tidak ada sisi yang menghubungkan vertex 1 ke 1. Adjacent itu kan artinya memiliki sekutu. Kalau yang beradjacent itu adalah vertex dengan vertex, berarti dia memiliki sisi sekutu. Ada sisi yang menghubungkan vertex yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, karena dia tidak beradjacent satu dengan satu, maka 0. Nah, 1 di sini artinya apa? Vertex 1 dengan vertex 2 dia beradjacent. Benar ya? Di sini vertex 1 dan 2 dihubungkan oleh sisi. Nah, 1 ke 3 0. Kenapa? Karena memang tidak ada sisi sekutu yang menghubungkan vertex 1 ke 3, jadi 0. Nah, 1 ke 4 1 karena ada sisi sekutu yang menghubungkan vertex 1 ke vertex 4. Seperti itu. Dan yang lainnya bisa kalian representasikan sendiri ya. Oke, kemudian selain itu nih, kita neighbors. Nah, ini menandakan bahwa ada nggak ya yang vertex yang tidak dihubungkan oleh satu sisi, ada, yaitu 24 dan 13. Ini 24 13 kan tidak ada sisi yang menghubungkannya kan, maka neighbors dari G adalah 24 13, contohnya seperti itu. Nah, kemudian mengenai neighbors ini ya, itu dinamakan sebagai persekitaran ya. Neighbors di sini kalau istilah bahasa Indonesia persekitaran. Jadi
misalkan ada himpunan ya yang merupakan himpunan bagian dari vertexnya gitu. Nah, di sini contohnya adalah 24 dan 13 gitu ya. Pada graf G di sini. Nah, disebut himpunan persekitaran dari Negbors ini jika dia itu mempunyai kardinalitas minimum dari semua himpunan persekitaran yang ini tadi, yang 24 gitu loh. Nah, artinya kardinalitas minimum berarti dilihat dari ini derajatnya gitu loh. Kalau misalnya nih 24 ya, kita buat subgraf gitu loh, yang vertexnya adalah 24 dari sini. Berarti kan kalau subgraf yang kita ambil adalah 24, otomatis nggak ada sisi dong di situ. Nah, berarti itu adalah kardinalitas minimum maksudnya. Jadi di sini yang memiliki kardinalitas minimum adalah 24 dan 13 seperti itu ya. Kemudian kita buat graf baru, yaitu graf H di graf. Kalau di graf itu artinya graf berarah. Nah, di graf berarah yang terdiri atas vertex 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian ada trail yang menghubungkan vertex 1 ke 2, berarti nanti arahnya dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, nah 3 ke 4, kemudian 4 ke 1 ya. Nah, baru kita gambarkan biar kelihatan bahwa graf itu bagaimana. Jadi seperti ini kan, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Oke, kemudian tadi kan graf tidak berarah udah kita tentukan matriks adjacency-nya. Nah, ini kita tentukan matriks adjacency-nya. Sama nggak kira-kira? Kan kalau kita lihat nih, strukturnya sama ya, yaitu sama-sama mengandung vertex 1, 2, 3, 4. Kemudian ada trail 1, 2, 3, 4, 1. Perbedaannya antara graf G dan H adalah arahnya. Kalau G dia tidak memiliki arah, sedangkan H memiliki arah. Ada nggak ya perbedaan dari adjacency matriksnya? Ternyata tidak ada. Sama kan? Ya, kenapa? Karena memang pengertian adjacent untuk matriks berarah dan tidak berarah itu sama pengertiannya. Kemudian kita lanjutkan untuk incidence matrix. Kemarin kita udah belajar tentang incidence itu, dia hubungannya antara vertex dengan sisi gitu ya. Nah, kalau misalkan vertex dengan sisi itu adalah berinsiden, berarti sisi itu menghubungkan vertex itu dengan vertex yang lain, begitu kan? Nah, di sini kan dia buat graf yang berbeda. Ibu pengen graf yang ini aja ya, biar kelihatan apa ya perbedaan antara graf berarah dengan tidak berarah. Jadi kita cuma pakai graf G dan H aja, nggak apa-apa ya. Nah, jadi perintahnya adalah incidence matriks G. Nah, jadi seperti ini nih incidence-nya. Nah, di sini pengertiannya adalah kalau yang kolom itu adalah nama sisinya, kalau yang baris adalah nama vertexnya gitu loh. Jadi ini baris pertama berarti vertex 1, baris kedua berarti vertex 2, baris ketiga artinya vertex 3, baris keempat artinya vertex 4 gitu loh. Nah, kemudian kalau yang ini adalah sisinya. Jadi kita buat dulu deh edges-nya apa aja biar
dia itu bacanya dari kiri ke kanan itu nama edgesnya apa gitu kan. Nah, di sini berarti untuk yang kolom pertama itu edges dari edge dari 1 2, sisi 1 2, sisi yang menghubungkan vertex 1 dan 2. Dan kolom kedua itu adalah sisi yang menghubungkan vertex 1 dan 4. Kolom ketiga adalah sisi yang menghubungkan vertex 2 dan 3. Kolom keempat adalah sisi yang menghubungkan vertex 3 dan 4 gitu ya. Nah, baris pertama kolom pertama artinya adalah hubungan insidence antara vertex 1 dengan sisi 1 2. Nah, namanya aja udah 1 1 2, berarti kan memang berinsiden antara vertex 1 dengan sisi 1 2. Kemudian untuk baris pertama kolom kedua itu hubungan antara vertex 1 dengan sisi 1 4 ya, sama seperti tadi karena ada angka 1 1 berarti memang jelas bahwa memang vertex 1 dengan sisi 1 4 itu berinsiden. Nah, kalau yang baris pertama kolom ketiga kenapa 0 ya? Karena kan baris pertama tadi vertex 1, kolom ketiga itu sisi 2 3. Nah, nggak ada unsur satunya kan pada penamaan sisi, berarti memang antara vertex 1 dengan sisi 2 3 tidak ada hubungan insidence, berarti 0 gitu. Jadi paham ya cara membaca matriks yang adjacent dengan matriks yang insiden. Kalau matriks adjacent hubungannya adalah vertex dengan vertex. Jadi baris, penamaan baris dan kolomnya itu vertex. Nah, kalau insiden dia kan hubungan antara vertex dengan sisi. Nah, vertexnya mana? Sisinya mana? Vertexnya itu adalah di baris, sedangkan sisinya itu di kolom. Paham ya? Jadi kalau mau tahu penamaan dari Maple untuk sisi yang dari kiri ke kanan itu apa? Kamu panggil dulu nih edges G gitu loh. Kamu panggil dulu sisi yang dinamakan Maple itu apa? Contohnya seperti ini. Paham ya? Kita lanjutkan ke bagian degree atau derajat. Misalkan kita buat graf yang sesuai dengan di modul ya, yaitu graf G. Di graf berarti graf berarah, trail 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2. Kalau kita gambar grafnya ini seperti ini. Nah, derajatnya kalau graf berarah degree G, misalkan kita mau tahu derajat vertex 2 ini di G 2, nama graf dengan vertex yang mau ditentukan degree-nya 3. Kenapa total dari semua sisi yang keluar atau masuk ke vertex 2 itulah besaran degree-nya, derajatnya. Nah, kalau dia berarah ada 3 jenis, ada degree, ada in degree atau derajat masuk. Nah, misalkan vertex 2 derajat masuk berarti yang masuk kedua. Nah, arah panah masuk kedua itu ini sisi 42 12, berarti ada 2. Nah, kemudian derajat keluar out degree. Misalkan vertex 2 lagi itu sama dengan 1. Nih, yang keluar dari 2 itu 1, yaitu sisi 2 3. Nah, jadi total dari in degree tambah out degree adalah 3, itulah sama dengan degree. Nah, misalkan kita mau gambarkan graf yang tidak berarah. Misalkan H graf trail
1 2 3 4 1 misalkan gini ya. Nah ini kan nggak berarah ya, nah berarti gambarnya seperti ini. Nah jadi gini ya. Nah kalau degree ini kan nggak ada derajat masuk keluar, dia cuma ada degree doang. Misalkan ibu mau tahu derajat dari vertex 4 sama dengan 2, it's degree G4 nama grafnya, jangan lupa ya. Nah itu sama dengan 2, seperti itu. Saya cukup hari ini. Untuk yang network kita lanjutkan di pertemuan yang setelah kita belajar kuliah network ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.